엄마야. Wanita cantik ini bernama Seo Mirai. Ia seorang produser webtoon yang berbakat perfeksionis, mandiri, dan realistis. Setelah beberapa tahun menjomblo, kesehariannya kini disibukkan dengan bekerja dengan mengurus banyak penulis. Dari 24 jam dalam satu hari, Mirai kini memiliki waktu 3 jam untuk memanjakan diri dan melakukan apa yang ia sukai. Mirai tak akan menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga tersebut hanya untuk memikirkan seorang pria yang berujung sakit hati. Sampai saat ini, ia sulit untuk membuka hatinya kembali karena justru beranggapan berkencan hanya membuat fisik dan mentalnya lelah dan menghampurkan banyak uang. Di kantornya, Mirai memiliki seorang rekan tampan namun sangat ia benci. Bagi Mirai, percuma Kyungna memiliki wajah yang tampan namun ia sangat egois, menyebalkan, dan individualis. Seringkali Mirai dan Kyungnam berdebat karena Kyungnam memiliki mulut yang pedas saat mengkritik hasil pekerjaannya. Keduanya pun kerap bersaing dalam mengorbitkan penulis terbaik. 말씀 잘 나누세요. Sosok Kyungnam sendiri sangatlah misterius. Ia tidak memiliki banyak teman, jarang berbicara, namun sebenarnya ia seringkali memperhatikan gerak-gerik Mirai entah dengan tujuan apa. Saat rapat bersama seorang penulis, atasan Mirai masuk ke dalam ruangan dengan membawa seorang pimpinan perusahaan aplikasi bernama Tuan Min. Tuan Min rupanya baru saja meluncurkan layanan simulasi kencan yang sangat real. Ia berniat menggunakan karakter webtoon ciptaan penulis Yun. Keduanya pun sepakat hingga pada akhirnya karakter webtoon Siwoo milik penulis Yun dimasukkan ke dalam karakter aplikasi yang disebut Boyfriend on Demand. Seusai rapat, Tuan Min meminta bantuan Mirai untuk mengulas layanan selama 1 bulan masa percobaan. Mirai hanya perlu menulis pendapatnya tentang teman kencan yang ia sukai atau mungkin yang ia benci. Mirai juga akan mendapatkan bayaran karena aplikasi buatan Tuan Min memang sedang membutuhkan banyak masukan. 혹시 저랑 잠깐 얘기 나누실 수 있을까요? Setibanya di rumah, Mirai membuka kardus aplikasi Boyfriend on Demand. Ia sangat penasaran dengan alat yang terbilang canggih yang disambungkan dengan perangkat HP-nya. Semua petunjuk telah ia pelajari. Mirai pun segera mengambil posisi yang nyaman untuk masuk ke dalam aplikasi. Setelah menggunakan alat yang dipasang di kepalanya, seketika Mirai tertidur. Dalam alam bawah sadarnya, ia berada di ruangan bernuansa pink yang terdapat tombol tutorial penggunaan aplikasi Boyfriend on Demand. Ia pun terkejut saat manajer aplikasi yang cantik menyambutnya dengan ramah, seolah kedatangannya sangatlah nyata. Tempat itu benar-benar seperti realitas virtual yang membuat Mirai sangat kagum. Manajer itulah yang akan mengatur kencan Mirai selama berlangganan dengan memberikan sebuah cincin, yang mana benda tersebut otomatis terpasang di jarinya setiap kali Mirai masuk ke dalam aplikasi. Dan jika Mirai ingin keluar, ia hanya perlu melepasnya saja. Dari 900 tema kencan, manajer merekomendasikan pasangan kencan pertama Mirai yang bertema pria yang layak untuk dikenal, yang tak lain adalah Siwoo. Siwoo adalah karakter webtoon yang memang sedang penulis Yun kerjakan. Ketika masuk ke dalam tema tersebut, Mirai secara tiba-tiba berpindah latar di sebuah pantai. Ia rupanya baru saja menyelamatkan Siwoo yang nyaris tenggelam saat berselancar. Mirai sangat terpana dengan ketampanan Siwoo yang juga memiliki badan six-pack. Siwoo langsung menggenggam tangan Mirai sembari bertanya, siapakah gadis cantik yang ada di hadapannya itu? Karena merasa takut, Mirai langsung melepas cincin hingga ia kembali bangun dari tidurnya. Mirai lalu mencari informasi dari internet tentang teknologi aplikasi Boyfriend on Demand, yang mana aplikasi tersebut bisa dirasakan dengan kelima panca indera. Aplikasi ini mengeklaim bisa mendefinisikan romansa dengan berbagai macam karakter pria, yang membuat para pelanggan ketagihan karena bisa mewujudkan kencan impian menjadi kenyataan. Melihat kecanggihan teknologi tersebut, membuat Mirai memuji kecerdasan Tuan Min yang telah menciptakannya. Semenjak menggunakan aplikasi Boyfriend on Demand, hari-hari Mirai di kantor selalu terngiang akan karakter Siwoo. Apalagi saat gambar Siwoo kini ada di kantornya untuk kepentingan promosi webtoon. Sementara itu di ruangan Tuan Huang, Kyungnam sedikit keberatan saat atasannya ingin memindahkan jadwal rilis penulis Wani yang rencananya akan diluncurkan di hari yang sama dengan jadwal penulis Yun. Kyungnam menganggap jika penulis Wani masih pemula, namun Tuan Huang bersikeras ingin jadwal yang sama pada kedua penulis tersebut untuk meningkatkan performa perusahaan. 안 내켜?
Saat perjalanan menggunakan kereta, webtoon Siwoo rupanya sedang trending di kalangan para gadis. Posternya muncul di banyak tempat karena webtoon buatan penulis Yun memang menjadi nomor 1 di perusahaan Nemo. Hal itu pun membuat Mirai semakin penasaran hingga saat di rumah ia kembali menggunakan aplikasi Boyfriend on Demand. Ternyata kencan kali ini berbeda tema, yang mana Mirai berperan sebagai seorang hotelier yang sedang meminta dokumen persetujuan pada sang direktur. Mirai tak menyangka jika Siwoo adalah direktur yang akan ia temui. Tak lama kemudian Siwoo muncul dan menanyakan alasan Mirai ada di ruangannya. Setelah mengusir Mirai, barulah Siwoo teringat jika keduanya sebelumnya pernah bertemu di sebuah pantai. Siwoo justru merasa sangat bahagia karena sejak Mirai menyelamatkannya tempo lalu, ia berusaha mencari Mirai dan tak bisa melupakan wajahnya. Mendengar kata-kata rayuan Siwoo yang begitu menggelikan, membuat Mirai merasa risih hingga ia keluar dari aplikasi. Oh shit! Keesokan harinya, Mirai baru tahu jika penulis Wani kini mendapat jadwal rilis di hari yang sama dengan penulis Yun. Mirai merasa jika hal itu bisa membuat kedua penulis merasa tersaingi. Namun, usahanya untuk protes pada Tuan Huang berujung sia-sia. Ia bahkan menduga jika yang mengatur semua ini adalah Kyung Nam untuk menyingkirkan penulis Yun dari peringkat pertamanya. Mirai tak bisa tinggal diam. Terlebih saat ia melihat Kyung Nam dan Hwani yang sedang rapat untuk membahas ide dan konsep yang lebih inovatif. Di sore harinya, Mirai mencari penulis Yun yang saat itu sedang asyik di tempat karaoke. Ia menjelaskan situasi yang terjadi di perusahaan, yang mana Hwani sepertinya ingin mencuri ketenaran dari penulis Yun. Mirai berkata agar penulis Yun harus lebih fokus agar peringkatnya tetap bertahan. Ia juga berusaha memberi semangat kepada penulis Yun untuk memunculkan lebih banyak ide yang lain daripada yang lain. Mirai juga memberi saran jika harus ada sesuatu yang terjadi pada karakter Siwoo agar pembaca tidak merasa bosan. Di luar dugaan, penulis Yun sendiri justru sedang merasa dilema. Ia sebenarnya ingin berhenti menulis untuk sementara waktu karena jalan pikirannya yang sedang buntu. Ia merasa karakter Siwoo buatannya terlalu tampan dan sempurna sehingga dirinya kesulitan untuk memenuhi ekspektasi para pembaca yang sedang menantikan cerita selanjutnya. Tak ada cara lain, Mirai pun ingin membantu penulis Yun untuk mendapatkan ide lewat aplikasi Boyfriend on Demand. 말도 안 되는 소리 하지 마시고요. Sepulang bekerja, ia kembali masuk ke dalam aplikasi. Di sana ia bertemu dengan Siwoo di ruangan kerjanya. Siwoo meminta Mirai resign karena dirinya mengaku tak bisa berpacaran dengan karyawannya sendiri. Mirai berkata jika dirinya tak bersedia menjadi pacar Siwoo karena ia berbeda dari wanita pada umumnya yang tak bisa terbuai hanya dengan rayuan. Siwoo lalu memanggil sekretarisnya yang bernama Minju. Ia menugaskannya untuk mewawancarai Mirai seputar kehidupan pribadi, liburan, impian, bahkan tipe pria idaman. Seusai wawancara singkat, Minju dan supir membawa Mirai ke sebuah tempat yang telah dipenuhi bunga mawar merah. Siwoo telah menunggu di sana. Ia mengaku telah menyiapkan segalanya demi memikat hati Mirai. Tak hanya sampai di situ saja, Siwoo juga telah menyiapkan acara kencan di restoran mewah dengan menyediakan makanan yang sangat Mirai sukai. Malam itu, Mirai benar-benar bisa merasakan sensasi kelezatan seperti makanan sungguhan. 진짜 음식 맛이 난다. Acara kencan berlanjut ke sebuah mall. Di sana Siwoo memberikan banyak pakaian branded. Mirai dengan antusias mencoba satu persatu, berikut dengan perhiasan dan riasan menawan. Sebuah kalung berlian Siwoo siapkan untuk Mirai, yang membuat gadis itu merasa sebagai wanita yang paling bahagia di dunia karena ia diperlakukan bak seorang ratu. Kencan impian benar-benar Mirai dapatkan bersama pria setampan Siwoo. 늦었나? Keesokan harinya, Mirai datang ke rumah penulis Yun. Ia mengaku mendapatkan ide untuk bahan tulisan. Mirai berkata jika karakter Siwoo harus disertai fantasi konglomerat yang bisa memiliki segalanya. Mirai mengingat apa yang ia alami di aplikasi agar penulis Yun bisa menuangkannya ke dalam karyanya. Seperti biasanya di setiap hari Jumat, Mirai selalu lembur karena ia harus menunggu karya dari penulis Yun untuk dikirim. Di kafetaria, ia bertemu dengan Kyung Nam yang mulai minggu ini juga akan lembur di hari yang sama. Kyung Nam merasa jika Mirai menahan kesal padanya karena adanya pergeseran jadwal liris penulis. Menjelang tengah malam, Kyung Nam pulang lebih dulu, sementara Mirai tetap menunggu pesan dari penulis Yun untuk episode selanjutnya.
Keesokan harinya, Mirai sangat lega karena webtoon penulis Yun masih bertengger di peringkat pertama. Ia pun mendapatkan ucapan selamat dari rekan sekantor. Karya yang dibuat penulis Yun benar-benar sesuai dengan apa yang Mirai harapkan, yang juga memenuhi ulasan positif dari para pembaca. Sepulang bekerja, Mirai semakin penasaran dengan Siwoo hingga ia kembali masuk ke dalam aplikasi Boyfriend on Demand. Di suatu senja, Mirai turun dari mobil mewah menuju ke hadapan Siwoo. Ia rupanya hendak mengajak Mirai makan bersama di luar negeri menaiki private jet. Mirai juga diajak mengarungi laut lepas menggunakan kapal pesiar karena Siwoo sangat ingin mengajaknya bertunangan. Mendengar hal itu, Mirai sangat terkejut hingga ia menyemburkan minumannya. Mirai berkata pada Siwoo agar ia tak terlalu menyukainya. 미쳤어? Di tepian pantai, Siwoo berbicara dari hati ke hati. Ia menerima keputusan Mirai untuk tidak bertunangan asalkan Mirai benar-benar bersedia menjadi pacarnya. Dengan lembut, Siwoo membelai rambut Mirai, bahkan ingin menciumnya. Jantung Mirai berdetak sangat kencang, tepat saat Siwoo memberikan cincin yang ia sematkan di jari manisnya. Namun saat Siwoo hendak mencium tangannya, tiba-tiba waktu berhenti karena paket berlangganan kencan dengan Siwoo telah habis. Mirai terbangun dan segera mengecek paket berlangganannya. Ternyata benar, ia hanya bisa berkencan dengan satu karakter pria selama 50 jam saja. Karakter Siwoo ternyata sangat meninggalkan kesan yang mendalam di hati Mirai, yang membuatnya tak fokus saat bekerja. Kyung-nam bahkan sempat memperhatikan Mirai yang saat itu tak sengaja menumpahkan minuman dari gelasnya. Fisik yang sangat real dari sekedar webtoon, perhatian, dan cara berbicara Siwoo benar-benar mengganggu keseharian Mirai. Bahkan Mirai menganggap karakter Siwoo sebagai pria yang seksi. 졸라 섹시하고. Suatu hari, Tuan Min meminta ulasan dari Mirai tentang aplikasi Boyfriend on Demand. Terlebih, pria pertama yang Mirai kencani adalah karakter webtoon yang sedang ia kerjakan. Mirai mengaku Siwoo sangat berkesan dan ia cukup puas dengan layanan Boyfriend on Demand. Tuan Min menawarkan periode langganan berikutnya karena masih ada 899 karakter pria yang belum Mirai coba dan dipastikan akan lebih berkesan. Mirai pun dibuat kepikiran akan masa uji coba berlangganan yang masih 1 bulan lagi. Ia pun tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan tak akan mengabaikannya begitu saja. Mirai langsung menuju ke kamarnya. Ia mengambil posisi yang nyaman untuk berbaring, bersiap membuka pengalaman kencan dengan pria yang berbeda. Kali ini, manajer menawarkan Mirai pada satu karakter yang lebih mempesona dari Siwoo. Mirai masuk dalam suasana kampus di musim gugur. Ia berpapasan dengan mahasiswa semester awal yang sangat tampan. Tiba-tiba seorang pemuda tampan yang merupakan kakak tingkat menghampiri Mirai. Ia sangat bahagia karena mengira jika pria yang ada di hadapannya adalah seseorang yang akan berkencan dengannya. Di tema kencan kali ini, sekretaris Minju berubah nama menjadi Sujin yang merupakan sahabat Mirai. Keduanya mendatangi booth eskul Kumdo yang sedang banyak antrian karena paling digemari di antara banyak eskul lainnya. Grup Kumdo memang sangat populer, terlebih saat itu mereka sedang mengadakan pertandingan persahabatan. Seorang atlet Kumdo yang bernama Eunho menjadi pusat perhatian penggemar karena ia berhasil mengalahkan lawan dari universitas berbeda. Eunho memang tak hanya tampan, ia sangat keren dan karismatik yang seketika menarik perhatian Mirai. Ternyata benar, Eunho adalah pria kedua dalam kencan di aplikasi Boyfriend on Demand. Di hari itu juga, Mirai dan Sujin mendaftar eskul Kumdo karena keduanya ingin lebih dekat dengan Eunho yang merupakan mahasiswa jurusan arsitektur. Perkenalan grup anggota pun digelar di sebuah tempat. Seorang pelatih meminta Mirai maju ke depan dan mencoba Kumdo ditemani Eunho sebagai tutornya. Eunho lantas mengajarkan Mirai berbagai teknik sederhana dan posisi awal yang harus Mirai pahami. Kedekatan itulah yang membuat Mirai merasakan sensasi yang sangat luar biasa. Di luar dugaan, Mirai ternyata sangat jago menggunakan senjata. Ia bahkan berhasil mengalahkan kehebatan Eunho. Padahal ini pertama kalinya Mirai melakukan Kumdo seumur hidupnya. Teknik Mirai membuat pelatih memujinya dan memiliki bakat untuk menjadi atlet. 고생했어. 앞으로 기대할게. Sepulang latihan, Mirai mengajak Eunho makan bersama. Namun Eunho menolak karena ia merasa canggung untuk makan berdua saja. Karena ditolak, Mirai pun protes kepada manajer atas perlakuan dingin Eunho. Namun menurut manajer, tak semua karakter pria harus menyukai pelanggannya karena masing-masing memiliki tantangan tersendiri dan tak ada yang tahu bagaimanakah endingnya.
Ia pun menawarkan Mirai untuk berganti pasangan. Namun Mirai justru teringat akan suatu hal yang harus ia kerjakan hingga ia memutuskan untuk keluar dari aplikasi. Di hari itu juga, Mirai terlihat kelelahan hingga ia ketiduran di kantor. Kyung-na merasa jika beban kerja Mirai saat ini benar-benar berat karena harus mengatasi mood penulis Yun yang tak bisa ditebak. Saat itu, Tuan Huang mengabarkan jika penulis Yun baru saja menelponnya karena ingin cuti selama 2 minggu. Mirai pun sangat bahagia karena itu berarti selama 2 minggu ke depan ia memiliki waktu senggang. Saat temannya yang bernama Jiun datang ke rumah, Mirai dengan segera menyembunyikan alat aplikasi dari kamarnya. Keduanya pun membahas tentang masa muda Mirai yang ternyata sangatlah agresif, bahkan mampu menaklukkan seorang pria bernama Sejun. Bahkan saat itu hubungan percintaan Mirai dan Sejun membuat banyak orang iri. Mirai pun merasa jika dirinya tak seagresif yang dulu, kemungkinan karena usianya yang bertambah dan trauma menjalin percintaan akibat pernah gagal. Mirai teringat akan ucapan manajer jika karakter Eunho memang sangat sulit ditaklukkan. Seketika ia pun merasa tertantang untuk mendapatkannya dan mencoba kembali masuk ke dalam aplikasi. Suatu kebetulan, Mirai memang satu kelas dengan Eunho. Ia tak menyia-nyiakan kesempatan untuk duduk di sebelahnya, menggodanya dengan mengibas-ngibas rambut. Eunho justru sama sekali tak merasa tergoda. Ia justru menganggap Mirai kurang waras karena terus tersenyum sepanjang jam pelajaran. 너 어디 불편해? Meskipun diabaikan, Mirai tak menyerah. Ia mengikuti kemanapun Eunho pergi, termasuk saat ia mengunjungi latihan kumdo. Karena penasaran dengan bakat Mirai, Eunho pun kembali menantangnya untuk latihan bersama. Saat itulah Mirai terlena dengan ketampanan Eunho yang berusaha membantunya untuk mengikat pakaian. Eunho ingin Mirai mengeluarkan seluruh tenaganya dan jangan pernah mengalah padanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia kewalahan menghadapi Mirai dan bahkan berkeringat ia membuat ketua klub terheran karena seorang sehebat Eunho bisa dikalahkan dengan mudah oleh anggota baru. 진심으로 해. Kenangan masa muda itu benar-benar membuat Mirai sangat bahagia, apalagi saat momen minum bersama teman sekampus di sebuah kedai. Mirai mempertunjukkan aksinya meracik minuman yang sangat kocak. Melihat kedekatan Eunho dengan sahabatnya membuat Mirai seketika cemburu, dan yang paling aneh, senior itu sangat mirip dengan seorang gadis di kehidupan nyata yang sangat Mirai benci. Di depan teman-temannya, tanpa rasa malu Mirai mengungkapkan jika dirinya menyukai Eunho. Eunho sendiri meragukan ucapan Mirai dengan alasan jika keduanya belum saling kenal. 우리 안지 얼마 안 됐는데. Karena tujuan keduanya sama, Mirai mengikuti Eunho saat perjalanan pulang menuju kampus. Mirai bertanya tentang tipe gadis idaman Eunho dan apakah Eunho sudah punya pacar. Hujan yang turun tiba-tiba membuat Mirai inisiatif melindungi kepala keduanya menggunakan jaket. Momen itu pun terasa sangatlah manis hingga keduanya basah kuyup saat tiba di asrama wanita. Untuk mengulur waktu bersama Eunho, Mirai menawarkan pria itu untuk mengeringkan pakaiannya di ruang laundry. Mirai tak hentinya menatap ketampanan Eunho saat ia sedang mengeringkan rambut, hingga Mirai pun berkata ingin lebih lama bersamanya. Secara tiba-tiba, Eunho mendekatkan wajahnya ke arah Mirai yang membuat gadis itu salah tingkah. Padahal Eunho hanya ingin mengecek apakah rambut Mirai basah. 감기 걸리겠다. Setelah keluar dari aplikasi, Mirai semakin frustasi dengan bayang-bayang Eunho yang selalu muncul saat ia bekerja. Hari-harinya semakin berat saat membaca undangan pernikahan dari Sejun dan tunangannya. Mirai merasa jika dulu hubungannya dengan Sejun memang tak pernah seharmonis pasangan lain karena Sejun tak pernah mencintainya dengan tulus. Karena tak ingin sakit hati, Mirai pun memblokir akun mantan pacarnya itu. Di dalam perasaan gelisah itulah, hanya aplikasi yang bisa membuat Mirai bahagia dan merasakan arti dicintai meskipun bukan dalam dunia nyata. Mirai kembali masuk ke dalam Boyfriend on Demand. Ia berada di perpustakaan yang sedang menatap ke arah Eunho yang sedang membaca buku. Di luar dugaan, Eunho kini mulai menyukai Mirai dan mengajaknya makan bersama sembari menikmati secangkir kopi. Sejak saat itulah hubungan Mirai dan Eunho mulai akrab. Keduanya bahkan kerap berlatih kumdo di sela-sela kegiatan kuliah. Kali ini, sensasi Boyfriend on Demand membuat Mirai sangatlah puas. Namun imbasnya, Mirai selalu kelelahan ketika bekerja. Karena setiap pulang dari kantor, ia sangat terobsesi pada aplikasi Boyfriend on Demand. Beberapa hari berlalu. Kini dalam aplikasi, Mirai sangat bahagia saat Eunho berkata jika dirinya menyukainya.
네. Kembali ke dunia nyata, di akhir pekan, Mirai dan tim menghabiskan waktu di sebuah kedai. Ia yang terburu-buru pulang dihampiri oleh Kyung-nam. Karena tak ingin terlihat jomblo, Mirai mengaku jika dirinya sedang menunggu pacar yang akan mengajaknya berkencan. 저 데이트 Setibanya di rumah, Mirai dibuat kesal saat membaca komentar teman-temannya yang memberitakan tentang pernikahan Sejun. Mereka seolah tak mempertimbangkan perasaan Mirai yang memang telah membaca semua komentarnya. Tak lama kemudian, Sejun menelpon Mirai. Ia meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu dan merasa menyesal karena telah membiarkan Mirai membahas undangan pernikahannya. Meskipun merasa patah hati, Mirai tetap mengucapkan selamat atas pernikahan mantannya. Di saat harinya sedang kacau, Mirai mendapat notifikasi jika jam kencannya dengan Eunho akan berakhir dalam 4 jam ke depan. Terpaksa, Mirai masuk dalam aplikasi untuk menyembuhkan perasaannya. Entah mengapa, Mirai yang saat itu duduk seorang diri masih teringat dengan kandasnya hubungannya dengan Sejun. Sejun menganggap Mirai telah berubah prinsip tak seperti dulu lagi. Perasaan dicampakkan begitu saja oleh Sejun benar-benar membuat Mirai frustasi. Hingga suasana hatinya yang buruk itu pun ia bawa saat masuk ke dalam aplikasi. Saat itu, rombongan grup Kumdo menuju ke suatu tempat untuk melakukan studi banding. Melihat Mirai bersedih, Eunho menghampirinya dan memberikan bahunya untuk tempat bersandar. Momen indah itu mengingatkan Mirai akan kedekatannya bersama Sejun di masa lalu. Momen awal pertemuan Mirai dengan mantannya memang terasa hangat namun harus berakhir menyakitkan. Padahal saat itu, Mirai telah mempercayakan seluruh kehidupannya pada Sejun. Keduanya bahkan pernah tinggal bersama dan telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Tak terasa, bis yang membawa mereka telah tiba di tujuan. Saat anggota lain sudah turun dari bis, Eunho justru mengajak Mirai untuk melihat pemandangan yang sangat indah dari tempat ketinggian. Pemandangan yang begitu memanjakan mata seketika membuat Mirai lupa akan masa lalunya. Baginya, keberadaan Eunho setidaknya bisa membantunya untuk move on. Eunho saat itu mengatakan jika dirinya sangat mencintai Mirai dan ingin keduanya berpacaran. Namun saat Mirai hendak menciumnya, tiba-tiba layanan kencan gratis bersama Eunho telah berakhir yang membuat Mirai sangat kesal. 가지마, 안 돼. Saat terbangun, Mirai masih terngiang dengan ketampanan Eunho. Ia belum rela jika masa indah bersama pria itu berakhir begitu saja. Mirai bahkan memberikan rating tertinggi pada tingkat kepuasan pelanggan. 1 bulan berlalu, Mirai mulai berpikir realistis jika aplikasi kencan hanyalah imajinasi semata. Terlebih kini ia harus kembali ke dunia nyata karena kantornya akan mengadakan kompetisi webtoon. Tuan Huang membagi beberapa tim dengan berbagai macam genre webtoon, yang mana ternyata Mirai dipasangkan dengan Kyung-nam dalam genre romansa. Hal itu pun membuat Mirai sangat terkejut karena selama ini ia sangat menghindari Kyung-nam. Saat makan bersama di sebuah kedai, teman-temannya melihat jika akhir-akhir ini Mirai terlihat lesu dan kurang bergairah. Mereka pun beride untuk mencarikan pasangan kencan agar Mirai tak hanya fokus pada urusan pekerjaan. Mendengar hal itu, Mirai penasaran dengan foto pria yang akan dijadwalkan kencan buta dengannya. Namun tiba-tiba Kyung-nam memotong pembicaraan sembari berkata, jika Mirai sebenarnya sudah punya pacar. Mirai langsung mengklarifikasi jika hubungan itu sudah lama terjalin dan kini sudahlah berakhir. Ia rupanya tak mau jika teman-temannya salah paham akan hal ini. 아니, 나는 진짜 별거 아니어서 얘기한. Selesai acara makan bersama, Kyung-nam meminta maaf pada Mirai karena ia telah keceplosan dengan membuka masalah pribadinya di depan teman-teman. Pada akhirnya ia mengajak Mirai bekerja sama untuk penilaian kompetisi. Kesalahan Mirai di malam itu sepertinya kian bertambah karena ia harus menunggu taksi lebih lama setelah Kyung-nam pergi meninggalkannya dan terkesan tak peka pada wanita. Keesokan harinya, Mirai mendatangi sebuah mall karena ia harus membeli hadiah untuk acara pindahan rumah seorang teman. Tanpa diduga, di mall yang sama, Boyfriend on Demand sedang membuka gerai karena aplikasi tersebut memang sudah sangat populer dan banyak orang yang ingin mencoba layanan gratisnya. Melihat keberadaan Mirai, Tuan Min lantas menyapa dan memintanya untuk mampir. Mirai berlagak jika ia tak begitu berminat dengan aplikasi tersebut. Ia bahkan berbohong jika dirinya sudah lama tak membukanya. Mirai berujar jika kencan di dunia nyata jauh lebih menarik. 그래요? 네. Dalam acara pindahan rumah temannya itu, Mirai rencananya akan dikenalkan dengan seorang pria yang cukup mapan. Tak pernah teman-temannya sangka, Mirai datang dengan menggunakan pakaian yang feminin dan berdandan secantik mungkin. Sepertinya, pria yang akan dikenalkan dengan Mirai adalah pria yang baik. Sekilas ia sangat perhatian dan pandai mencairkan suasana. Teman-temannya pun menilai jika keduanya sangatlah serasi.
Namun sayang, saat akan mengantar pulang, Mirai justru seolah menghindari saat si pria ingin membuat janji kencan di akhir pekan. Hal itu pun membuat keduanya berselisih paham. Si pria mengira jika Mirai adalah gadis yang suka menggantung perasaan, sementara Mirai merasa jika dirinya juga berhak meminta waktu untuk berpikir. Pada akhirnya, Mirai merasa jika memang dirinya lah yang belum bisa move on dan belum siap untuk membuka hati dan berkencan lagi. 자꾸 뭘 솔직하게 말하라는 거예요? Seorang diri ia minum soju di pinggir jalan dan menenangkan pikiran. Karena terlalu banyak minum, Mirai jalan terhuyung-huyung saat mencari taksi online. Hingga ia tersadar jika di malam itu salju turun untuk pertama kalinya. Dari kejauhan, Mirai melihat sosok Eunho yang muncul di depan sebuah toko. Segera Mirai menghampirinya karena rasa rindunya sudah tak terbendung lagi. Namun setelah berlari menyeberangi jalan, Mirai ternyata hanya berhalusinasi karena yang ia lihat hanyalah sebuah banner. Berniat berkencan lagi dengan Eunho, Mirai pun ingin memperpanjang paket berlangganan yang ternyata harganya cukup mahal. Baginya, pembuat aplikasi Boyfriend on Demand hanya ingin memanfaatkan orang-orang yang kesepian. Namun setelah dipikir-pikir, biaya langganan tersebut jauh lebih murah ketimbang biaya kencan sungguhan. Terlebih jika di dunia nyata, mana mungkin Mirai bisa berkencan dengan pria setampan Eunho. Pada akhirnya, menurut Mirai, biaya tersebut sangatlah worth it untuk membuatnya hidup bahagia. Segera Mirai berlangganan dan login ke dalam aplikasi. Saat ia memejamkan mata, Mirai seolah berada di atas ranjang dalam sebuah kamar mewah yang menakjubkan. Ia kembali dikejutkan dengan kehadiran manajer cantik. Manajer berkata jika tempat tersebut adalah rumah yang akan Mirai tinggali selama berada di dalam aplikasi. Ia rupanya memberikan hadiah tersebut karena Mirai telah berlangganan. Dalam sebuah ruangan rahasia, terdapat banyak gaun indah yang salah satunya adalah pemberian dari Siwoo. Berbagai dekorasi yang bisa dirubah sesuai keinginan membuat Mirai merasa kagum. Ternyata ia juga bisa menggunakan rumah tersebut untuk berkencan. Namun sayangnya, Mirai tak bisa melanjutkan kencan sebelumnya bersama Eunho. Sesuai peraturan, jika ingin memilih pria yang diinginkan, maka harus mengambil paket berlangganan premium, bukan paket dasar yang harganya jauh lebih murah. Mirai pun sedikit kecewa karena ia tak bisa bertemu lagi dengan Eunho. Manajer berusaha membujuknya karena setidaknya Mirai bisa berkencan dengan 800 pria lebih yang bisa dipilih. Mirai hanya perlu menikmatinya saja karena ia tak perlu setia dengan hanya satu pria. Tak ingin membuang kesempatan, Mirai akhirnya memilih tema kencan berikutnya. Situasi pun kini berpindah di sebuah pesawat. Mirai berperan sebagai pramugari yang sedang bertugas. Dengan senang hati ia menjalankan peran hingga ia dipertemukan dengan seorang pria asing yang membantunya mengangkat koper. Namun ternyata Mirai justru dikejutkan dengan komplotan para pembajak yang sedang diincar oleh kepolisian. Now stay quiet. What? Meskipun sangat syok karena terlibat dengan situasi yang kacau, Mirai akhirnya yakin jika pria bermasker yang merupakan seorang intel adalah pria yang akan berkencan dengannya. Ternyata pria tersebut adalah anggota Badan Intelijen Negara. Saat mengira situasi sudah aman, pesawat tiba-tiba mengalami guncangan karena adanya baku tembak. Mirai merasa tak cocok berada dalam situasi tersebut hingga ia membuka cincinnya. Namun secara tiba-tiba, Mirai justru ditempatkan sebagai dokter magang yang sedang menangani pasien di ruangan IGD. Mirai pun sangat panik ketika seorang dokter memerintahkannya untuk menyalakan alat kejut jantung. Karena dinilai lalai dalam bertugas, dokter tampan itu pun menegur Mirai saat shift berakhir. Namun ternyata tema romansa yang akan dijalani Mirai saat ini adalah dicintai senior yang galak. Mirai tak bisa berkata-kata saat mendapatkan kalimat pernyataan cinta. 너 좋아해. Hari berganti hari, Mirai menikmati kencannya dengan beberapa pria yang cukup unik. Bahkan, seorang pria saat itu menyatakan perasaannya di sebuah pulau yang eksotis. Percintaan di zaman Joseon juga pernah Mirai rasakan ketika ia dicintai oleh seorang penyusup yang tiba-tiba masuk ke dalam istananya. Romansa percintaan di kantor pengadilan pun pernah Mirai pilih karena ia ingin merasakan dicintai oleh seorang jaksa muda yang terkenal. Setelah sekian banyak romansa percintaan yang Mirai jalani, ia pun semakin ketagihan hingga setiap hari seusai bekerja, ia selalu masuk ke dalam aplikasi. Ternyata Mirai juga penasaran dengan tema percintaan antara seorang artis dan bodyguardnya. Semua yang ditawarkan aplikasi Boyfriend on Demand benar-benar membuat Mirai merasa bahagia di tengah kehidupannya yang haus akan cinta.
Bagi Mirai, hanya di aplikasi inilah ia bisa bertemu dengan banyak pria tampan yang tak bisa ia kencani di dunia nyata. 근데 월간 남친의 선 Suatu malam di kafe kantor, Kyung-nam menyapa Mirai yang sedang menunggu kopi pesanannya. Ternyata itu adalah hari Jumat, sehingga keduanya harus menunggu penulis mengirimkan naskah mingguan. Karakter Kyung-nam yang dingin dan cuek membuat Mirai merasa bosan karena tak ada pembicaraan yang berarti di antara keduanya. Setibanya di rumah, Mirai pun sangat terkejut karena episode yang dikirim penulis Yun justru menuai banyak kritikan karena pengejaannya yang salah. Keesokan harinya, Mirai pun ditegur oleh atasan karena tak teliti dalam mengedit naskah. 너 정말 미쳤니? 이사님 죄송합니다. Saat berada di pantry, tatapan Kyung-nam dan ucapannya yang menohok membuat Mirai merasa kesal karena pria itu menyindir pengejaan naskahnya yang keliru. Demi mengusir rasa sepinya karena ditinggal kedua temannya berkencan ganda, Mirai akhirnya kembali masuk ke dalam aplikasi Boyfriend on Demand. Saat memilih tema kali ini, Mirai sangat terkejut karena yang akan ia jalani adalah romansa karyawan kantoran. Tak pernah Mirai duga ia akan kembali dipertemukan dengan Eun-ho yang sangat dirindukannya. Bahkan saat itu Eun-ho masih mengingat namanya dan menghampiri Mirai dengan tatapan penuh cinta. Tema kali ini adalah lanjutan kisah romansa Mirai dengan Eun-ho yang pernah terjadi 10 tahun silam. Meskipun Mirai sadar jika ini trik marketing untuk memperpanjang langganan, namun bagi Mirai, ketika melihat Eun-ho, ia merasa terjebak dalam perasaan yang belum bisa ia hilangkan. Terlebih saat Eun-ho berkata jika kecantikan Mirai masih sama seperti dulu. 너 어떻게 된 거야? Seusai pertemuan itu, keduanya makan malam bersama dan saling menanyakan kabar. Eun-ho mengaku jika ia sempat bersedih saat Mirai menghilang dan putus kuliah. Mirai pun baru memahami alur cerita percintaan yang dibuat oleh aplikasi, hingga ia akhirnya menyebut jika dirinya putus kuliah karena alasan pribadi. Setelah menceritakan pekerjaannya kini sebagai seorang produser webtoon, Mirai lantas memberikan kartu nama pada Eun-ho, yang mana kartu nama tersebut secara tiba-tiba muncul di tangannya. Untuk pertama kalinya, jati diri Mirai saat di aplikasi sama dengan yang ada pada kenyataan. 이런 설정이구나. Setelahnya, Eun-ho mengajak Mirai ke kantornya yang tak jauh dari restoran. Hingga keduanya berpisah dan berjanji akan bertemu kembali. Dengan perasaan berbunga-bunga, Mirai melepas cincin untuk keluar dari aplikasi dan kembali ke dunia nyata. Betapa terkejutnya Mirai saat ia menerima panggilan dari Eun-ho yang menanyakan apakah Mirai sudah tiba di rumah dengan aman. Mirai pun segera mengecek panduan di aplikasi yang ternyata pelanggan paket premium bisa berkontak dengan karakter pria di luar aplikasi Boyfriend on Demand. Karena mengaku tak bisa tidur, Eun-ho dari balik telepon mengajak Mirai mengobrol seputar film kesukaan. Keduanya pun berjanji akan menonton bersama dan bertemu di taman dekat kantor. Suara Eun-ho terasa sangat nyata, bahkan seolah Mirai bisa melihat ekspresi wajahnya yang sangat menggemaskan. Keesokan harinya, Mirai terlambat datang ke kantor karena ia bangun kesiangan. Padahal saat itu, Kyung-nam dan tim sudah menunggunya di ruangan meeting. Kyung-nam sengaja memojokkan Mirai dengan membahas karyanya yang terlalu kekanakan. Kekesalannya seketika sirna saat Eun-ho mengirim Mirai sebuah pesan dan memberinya semangat. Kini Mirai mulai sulit membayangkan mana yang ada di realita dan mana yang palsu. Perhatian seperti itulah yang sangat Mirai inginkan. Namun senyumnya seketika menghilang saat Mirai makan siang satu meja dengan Kyung-nam. Sikap Kyung-nam yang canggung dan raut wajahnya yang datar membuat Mirai ingin segera mengakhiri perbincangan seputar pekerjaan. 어색해 죽겠네. Di malam harinya, Mirai ingin cepat sampai di rumah karena dalam aplikasi Eun-ho telah menunggunya untuk kencan di taman dekat kantor. Keduanya lalu menonton di bioskop dengan romantis dan berlanjut mampir ke kantor Eun-ho. Untuk kesekian kalinya, Eun-ho menatap wajah Mirai dengan tajam dan kali ini ia membersihkan bibir Mirai yang terkena es krim dan membelai rambut indahnya. Eun-ho berharap agar Mirai tak lagi pergi dari kehidupannya. 널 못 잊을 줄은. Saat di kantor, fokus Mirai terbagi karena ia sibuk membalas pesan aplikasi dari Eun-ho. Kyung-nam pun semakin penasaran dan mengira jika Mirai sedang kasmaran. 뭐예요? Hari pun berlalu, Mirai sibuk kencan virtual dengan Eun-ho, bahkan sampai liburan bersama keluar kota. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Mirai kini memiliki kesibukan yang menyenangkan sepulang ia bekerja. Bahkan Mirai ragu, apakah di dunia nyata ia bisa mendapatkan kencan dan pasangan yang begitu sempurna dambaan setiap gadis.
Mirai tak ingin waktu berlalu begitu saja karena setiap momen bersama Eunho selalu berkesan, bahkan saat keduanya sedang berciuman. Di saat perasaan Mirai sedang dimabuk asmara oleh sebuah aplikasi, hal yang jauh berbeda justru dialami oleh Jiun yang baru saja putus cinta. Jiun merasa iri dengan kehidupan Mirai yang jauh lebih nyaman karena tak pernah disakiti. Saat masuk ke dalam aplikasi, Mirai berusaha menggali perasaan Eunho tentang sejauh mana ia menyukainya. Mirai hanya ingin memastikan apakah Eunho merasa bahagia saat keduanya sedang bersama. Meskipun tahu jika semua ini hanyalah kencan bohongan, namun jawaban Eunho yang begitu manis berhasil mendebarkan hati Mirai. 너 생각하면 또 좋고. Suatu hari, Kyungnam bergabung makan siang bersama tim Mirai. Mereka membahas mengenai lokakarya yang akan diadakan dalam waktu dekat. Meskipun malas dengan agenda tersebut, pada akhirnya Mirai dan Kyungnam terpaksa datang karena tak ingin Tuan Huang marah seperti tahun sebelumnya. Tiba saatnya lokakarya, terlihat jelas persaingan antara Mirai dan Kyungnam dalam berebut menjawab pertanyaan seputar webtoon. Hingga suatu kejadian membuat teman-temannya kagum dengan aksi Kyungnam, yang saat itu dengan cepat mengambil HP milik seorang karyawan yang hanyut di sungai. Selama ini mereka mengira jika Kyungnam adalah pria yang membosankan. Namun ternyata Kyungnam juga memiliki daya tarik tersendiri dan menganggapnya sangat keren. Karena terlalu banyak minum, Kyungnam berbicara ngelantur dan menjadi bahan candaan teman-temannya. Ia pun lantas diantar ke kamar untuk beristirahat saja. Malam semakin larut, namun keseruan acara terus berlanjut. Bahkan Mirai menyumbangkan sebuah lagu. Mirai tiba-tiba berhenti bernyanyi saat Kyungnam muncul dan mengaku sakit telinga ketika ia mendengar suara Mirai yang fales. Lagi dan lagi, sikap ceplas-ceplos Kyungnam membuat Mirai sangat kesal. Saat akan beristirahat, Mirai melihat Kyungnam sedang berduaan dengan seorang karyawan. Padahal sebelumnya, Tuan Huang sudah mengingatkan agar tak terlibat percintaan dengan teman sekantor. Keesokan harinya, Kyungnam menawarkan tumpangan kembali ke kota pada Mirai dan dua orang teman. Meskipun sedikit enggan menerima, Mirai pun menumpang sembari bertanya dalam hati, apakah benar Kyungnam menjalin hubungan dengan teman yang duduk di bangku belakang. Setibanya di Seoul, Kyungnam bersikeras mengantar Mirai sampai ke rumah, sementara dua temannya telah turun di halte bis, tanpa basa-basi dan tanpa kata pembuka. Secara mengejutkan, Kyungnam berkata jika dirinya menyukai Mirai. 제가 Mendengar hal itu, seketika Mirai tertegun. Terlebih saat ekspresi Kyungnam yang sangatlah datar bukan layaknya seseorang yang sedang mengutarakan perasaan cinta. Kyungnam bahkan pergi begitu saja saat Mirai belum sempat merespon apa-apa. Ucapan Kyungnam barusan membuat Mirai terus kepikiran. Dalam hatinya ia bertanya-tanya apakah benar pria yang selama ini ia benci justru menyukainya. 진짜 미친 건가? Keesokan harinya, Mirai akhirnya tahu jika teman sekantornya telah ditolak oleh Kyungnam saat acara lokakarya kemarin. Gadis itu mengaku jika awalnya ia mengagumi Kyungnam, namun ternyata Kyungnam berkata jika dirinya telah memiliki kriteria khusus dalam memilih pasangan. Pengakuan itu akhirnya membuat Mirai yakin jika Kyungnam memang menyukainya. Kedatangan Kyungnam membuat kedua gadis itu malu hingga Mirai menutupi wajahnya dengan rambut. Sebisa mungkin Mirai menghindar dan tak mau menatap Kyungnam saat mereka sedang rapat. Namun karena terlalu salah tingkah, Mirai justru terlihat mempermalukan diri sendiri ketika ia kesulitan untuk membuka pintu. 미세요. Pernyataan suka dari Kyungnam membuat Mirai tak nyaman. Apalagi saat Kyungnam menyadari jika Mirai mulai menghindarinya. Tanpa meminta jawaban secepatnya, Kyungnam ternyata hanya ingin menanyakan satu hal kepada Mirai. Apakah benar gadis itu telah memiliki pacar? Mirai saat itu justru menjawab jika dirinya memang sudah punya pacar. Tak seperti pria pada umumnya, Kyungnam merasa tak kecewa, seolah ia sudah menyerah dengan perasaannya kepada Mirai. Sepulang bekerja, Mirai kembali masuk ke dalam aplikasi. Ia menghabiskan waktu bersama Eunho dengan bermain ice skating. Eunho cukup kagum dengan Mirai yang banyak memiliki kebiasaan. Tak sengaja Mirai berkata jika dirinya baru saja mendapatkan pernyataan cinta dari teman sekantor. Eunho justru merasa cemburu karena Mirai menceritakan tentang pria lain ketika bersamanya. 나랑 있는데 너무 딴 남자 신경 쓰는 거 아니야? Beberapa hari kemudian, Mirai menemani Jiun ke salon untuk merubah gaya rambut. Jiun berusaha memasuki babak baru percintaan dengan mencari pasangan kencan. Samar-samar, Mirai mendengar pembicaraan beberapa pengunjung yang membahas tentang aplikasi Boyfriend on Demand dan pengalaman mereka berkencan dengan Eunho.
Meskipun dari awal menyadari kencannya hanyalah virtual, namun ternyata Mirai baru tahu jika semua momen romantis yang ia alami bersama Eunho juga dialami oleh semua pelanggan. Bahkan kalimat yang Eunho ucapkan pada semua pelanggan ternyata adalah sama. Mirai merasa jika dirinya hanyalah gadis bodoh yang mengabaikan pekerjaan dan urusan rumah hanya demi kencan virtual. Ia pun mulai membersihkan rumah yang selama ini terabaikan. Karena sepulang bekerja, Mirai langsung masuk ke dalam aplikasi dan tidur sampai pagi. Mirai menyadari jika sepertinya harus mengakhiri kencannya dengan Eunho. Namun niatan itu tak semudah yang dibayangkan. Saat akan berpamitan dengan Eunho, pria itu justru semakin membuat Mirai terhanyut dengan rayuan gombalnya. Eunho bahkan berkata jika dirinya tak sanggup apabila Mirai pergi meninggalkannya. Mirai pun segera melepas cincin aplikasi saat keduanya akan berciuman. Saat Mirai berniat membatalkan langganan, tiba-tiba manajer muncul dan bertanya apakah Mirai ingin mencoba berkencan dengan pria lain jika memang Eunho dirasa kurang memuaskan. Kekesalan Mirai semakin menjadi saat ia tahu jika gadis yang telah berkencan dengan Eunho saat ini berjumlah lebih dari 12.000 orang. Secara logika Mirai sadar hal ini akan terjadi, namun entah mengapa hatinya terasa sakit dan sepertinya ia harus mengakhiri semua ini. Manajer menawarkan satu karakter pria yang hanya bisa dikencani oleh satu pelanggan karena akan disesuaikan dengan permintaan untuk setiap akun. Mereka ternyata bisa menciptakan seorang pria sempurna hanya untuk Mirai seorang yang bernama Yong-il. 맞춤형 남자친구를 생성해 줄 수 있다고. Di hari itu juga, Mirai mengisi survei untuk menciptakan pacar idamannya. Berbagai karakter, sifat, dan sikap yang Mirai inginkan semua telah ia cantumkan. Hingga tak lama kemudian, sosok Yong-il kini telah tercipta dan dipertemukan dengan Mirai dalam suatu tema. Mirai saat itu sedang mengendarai mobil berniat melancong ke sebuah negara, hingga tiba-tiba seorang pesepeda motor menghampirinya karena ingin mengembalikan shell-nya yang terbang terbawa angin. Tak pernah Mirai sangka sosok Yong-il versi pria dambaannya ternyata sangatlah mirip dengan Kyungnam. Mirai keluar dari aplikasi. Ia merasa ada kesalahan karena bagaimana mungkin Yong-il sangat mirip dengan Kyungnam, hingga Mirai pun ingin karakternya dibuat ulang. Manajer meyakinkan Mirai jika semua yang diciptakan di aplikasi sudah sesuai dengan apa yang Mirai inginkan. Lebih karakter pria hanya bisa dibuat sekali untuk setiap akun. 아니, 구영일. Mirai membuka buku panduan aplikasi dan menghubungi layanan customer service, namun saat itu tak terhubung. Keesokan harinya, Mirai semakin frustasi ketika ia berpapasan dengan Kyungnam di sebuah lift. Ia berusaha mencuri pandang dan memastikan apakah benar pria idamannya terinspirasi dari Kyungnam. Semakin Mirai memperhatikan Kyungnam dari jarak dekat, ia justru semakin mengagumi ketampanannya dan bentuk bibirnya yang memang sangat seksi. Pikiran itu pun segera ia kubur hingga Kyungnam mulai curiga padanya dan bertanya mengapa Mirai selalu melihat ke arahnya. Mirai berdalih jika wajah Kyungnam sedikit pasaran. 피디님 그 얼굴이 그냥 좀... Setelah membutuhkan waktu untuk berpikir, pada akhirnya Mirai memutuskan untuk mengikuti alur romansa dari Boyfriend on Demand. Baginya, tak ada salahnya mencoba untuk berkencan dengan Yong-il. Ia pun kembali masuk ke dalam aplikasi dan melihat saat Yong-il sedang mengecek mobilnya yang rusak. Karena jauh dari pemukiman, Yong-il mengajak Mirai ke penginapan dengan membonceng motornya. Ternyata Mirai baru teringat jika kencan seperti inilah yang sangat ia inginkan. Bertemu dengan pria asing saat melancong dan berlibur bersama. Segala hal dalam diri Yong-il, mulai dari wangi dan postur tubuhnya, memang sangat sesuai dengan apa yang ia harapkan. 어디로 가는지도 모르는데 왜... Setibanya di sebuah kafe, Yong-il menjamu Mirai dengan memberinya minuman segar. Ia lalu mengantar Mirai ke kamarnya dan tak pernah Mirai sangka kali ini Sujin yang dulu menjadi sahabatnya kini berubah menjadi sesama turis Korea. Seusai makan bersama, Mirai diberitahu jika mobilnya akan diantar esok lusa. Itu berarti ia memiliki banyak waktu untuk bersama dengan Yong-il. Kembali ke kantornya, saat melihat Kyungnam, Mirai semakin merasa deg-degan, apalagi saat Kyungnam membuka kacamata dan sedang membersihkan wajahnya yang tampan. Meskipun memiliki wajah yang sama, namun di dunia aplikasi, Yong-il sangatlah agresif dan hangat, yang mana sangat berbeda dengan Kyungnam. Pernah suatu ketika, Yong-il mengajak Mirai ke pantai hingga camping di tempat yang tak pernah Mirai bayangkan. Kepribadian Yong-il yang mengaku sebagai seniman dan filosofinya tentang arti pasangan membuat Mirai kian tersentuh.
Mirai tak menyangka jika Yong Il ternyata lumayan membuatnya tertarik karena saat keluar dari aplikasi pun jantung Mirai semakin berdebar. Hal itu berbeda jauh dengan apa yang ada di realita, yang mana Kyungnam sendiri justru sangat dingin dan kaku. Sebisa mungkin Mirai berjalan mendahului saat keduanya keluar dari ruangan. Tuan Huang saat itu memberitahu jika sebentar lagi keduanya akan pergi keluar kota bersama para penulis dalam rangka festival komik Busan. Melihat gelagat Mirai yang selalu menghindarinya, Kyungnam berkata jika Mirai tak perlu merasa bersalah setelah menolaknya. Hal itu justru membuat Kyungnam semakin merasa bersedih. 작가님한테 잘 전해주세요. Di malam harinya, Mirai menemui Ji-yoon yang masih kesulitan untuk menemukan pasangan yang cocok. Gadis itu merasa jika kualitas pria saat ini sangatlah rendah yang tak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Ji-yoon pun terkejut saat mengetahui jika Mirai telah menolak pernyataan cinta Kyungnam, padahal saat ini sangat sulit untuk mencari pasangan. Namun setelah melihat foto Kyungnam, Ji-yoon yakin jika Kyungnam bukanlah tipe idaman Mirai. Beberapa hari kemudian, Mirai dan Kyungnam menghadiri festival di kota Busan. Namun kejadian tak terduga harus Mirai alami ketika penulisnya tak mendapatkan penghargaan. Penulis Yoon merasa tersisihkan karena selalu dikalahkan oleh penulis pendatang baru. Karena terlalu emosi, penulis Yoon mendorong tubuh Mirai hingga gadis itu pun terjatuh di pelukan Kyungnam. Momen romantis pun tak bisa terhindarkan. Karena berada dalam satu agensi, mau tak mau penulis Yoon menerima ajakan rivalnya untuk perayaan di sebuah kedai. Menjelang larut malam, penulis Yoon harus diantar ke hotel oleh Mirai. Mirai pun mengangkat panggilan dari seorang pria yang saat itu mengaku sebagai pacar penulis Yoon. Saat kembali ke kedai, Mirai melihat teman-temannya sedang berbincang dengan Kyungnam sehingga ia tak ingin mengganggu suasana. Di tengah rasa lelah yang melanda, Mirai mendapat telepon dari Yong Il yang mengabarkan jika mobilnya telah selesai diperbaiki. Yong Il juga menanyakan keberadaan Mirai yang terdengar sedang berada di tepian pantai. Ia berkata jika dirinya akan segera menyusul Mirai di mana ia sedang berada. Betapa terkejutnya Mirai karena sosok Yong Il benar-benar muncul menghampirinya. Dalam keadaan terpengaruh minuman, Mirai memegang wajah pria yang ada di hadapannya karena mengira itu adalah Yong Il. Ia rupanya menganggap jika Kyungnam adalah Yong Il karena terbuai dengan apa yang ada di aplikasi. 진짜 왔네. Flashback beberapa bulan sebelum Kyungnam mengutarakan perasaannya kepada Mirai. Meskipun terkesan cuek, namun sebenarnya Kyungnam selalu memperhatikan Mirai dari sekian banyak hal kebetulan yang keduanya alami. Mirai dan Kyungnam selalu menggunakan lift yang sama saat datang ke kantor, selalu memesan kopi di jam yang sama, dan bahkan Mirai mengambil hadiah dari Kyungnam saat kantor mengadakan acara. Sejak saat itulah Kyungnam mulai menyukai Mirai dan berusaha peduli padanya. Namun tak pernah sekalipun Mirai sadari yang berujung pada penolakan cinta. Di saat Kyungnam ingin menyerah dengan perasaannya, entah mengapa Mirai selalu muncul seolah ia memberikan secercah harapan baru untuk mendekatinya. Dan kini Kyungnam pun merasa jika Mirai mulai merespon kehadirannya. Kembali ke masa kini, Mirai segera menarik tangannya ketika ia menyadari jika pria yang ada di hadapannya adalah Kyungnam yang sedang tak menggunakan kacamata. Kyungnam lantas berkata, apa yang sedang Mirai lakukan di sini dan apakah ia sedang menunggu seseorang? Karena terlalu berbahaya berada di luar sendirian, Kyungnam segera mengajak Mirai untuk kembali ke hotel. Sepanjang perjalanan, Kyungnam bertanya apakah hubungan Mirai dan kekasihnya baik-baik saja. Meskipun sebenarnya Kyungnam tahu jika Mirai dulu berbohong tentang statusnya yang telah memiliki pacar. Tanpa Mirai tahu, beberapa waktu sebelumnya Kyungnam dibuat sangat panik saat teman-temannya memberitahu jika Mirai tak bisa dihubungi. Ia pun berniat segera mencarinya. Keesokan harinya, penulis Yoon mengajak Mirai kembali ke Seoul lebih awal ketimbang teman-teman yang lain. Keduanya pun bergegas ke bandara karena penulis Yoon sudah muak dengan kekalahannya. Mirai lalu bertanya tentang seorang pria yang menelpon semalam yang mengaku sebagai pacar penulis Yoon. Penulis Yoon sendiri terlihat masih merahasiakan siapakah kekasihnya. 그치? Meskipun bersama teman-temannya, Kyungnam merasa kesepian saat ia harus berjalan-jalan mencari supengar tanpa keberadaan Mirai. Melihat foto Kyungnam yang dikirim di grup kantor, membuat Mirai gagal fokus pada ketampanan Kyungnam. Tiba-tiba Yong Il menelpon dan berkata jika semalam ia tak bisa datang karena ada urusan mendadak. Pria itu pun mengajak Mirai ketemuan saat ini juga. Mirai masuk ke dalam aplikasi. Hingga tetapan Yong Il saat itu membuatnya tak bisa membedakan antara Yong Il dan Kyungnam. Yong Il rupanya ingin mengajak Mirai pergi berlibur ke suatu tempat yang bisa membuatnya bahagia. 나랑 같이 가줄래요?
Mirai sempat membayangkan petualangan cintanya dengan Yong-il. Mulai dari momen saat keduanya ke sebuah pulau, menginap di villa privat, hingga momen saat Yong-il melamarnya. Namun, jika Mirai bersedia lebih lama dengan Yong-il, semakin sulit juga ia mengabaikan perasaan Kyung-nam di dunia nyata. Mirai pun menolak pergi dan segera keluar dari aplikasi. Keesokan harinya saat di kantor, Mirai kembali bertingkah aneh. Namun ia tak ingin menghindari Kyung-nam karena bukan dirinya yang ditolak. Gadis itu pun mengangkat wajahnya, berjalan tegap, berniat menuju kursi kafe yang ada di dekat Kyung-nam. Namun karena terlalu bersemangat, dahi Mirai terbentur kaca hingga ia mengalami luka lebam. Dengan perasaan malu, Mirai segera pulang karena Ji-hyun juga sudah menjemputnya. Ji-hyun memberi saran agar Mirai menggunakan poni saat ia pergi bekerja. Penampilan baru Mirai itu pun membuat teman-temannya memuji, tak terkecuali Kyung-nam. Di malam itu, Mirai terlihat kedinginan saat menunggu kiriman naskah dari penulis Yun. Kyung-nam berinisiatif membawakan penghangat sembari bercerita tentang kebersamaan di Busan yang terasa sangat singkat. Keduanya pulang bersama meskipun dalam keadaan yang masih canggung. Tak pernah Mirai duga, aplikasi Boyfriend on Demand kini semakin canggih. Yong-il bahkan bisa mengiriminya kartu pos serta sebuah foto Mirai yang berbaju pink. Di balik foto itu tertulis sebuah kalimat yang menyatakan perasaan cinta Yong-il kepada Mirai. Gadis itu juga sempat menonton video kiriman Yong-il yang sebenarnya adalah trik marketing agar Mirai kembali memperpanjang masa langganannya. Karena terlalu asyik bermain di aplikasi Boyfriend on Demand, Mirai mulai tak fokus bekerja, sampai-sampai webtoon garapannya dan penulis merosot ke peringkat kedua. 야, 이렇게 된 거 이거 네 탓도 커. Saat keduanya makan di sebuah kedai, tak sengaja Kyung-nam dan Hwani juga sedang makan di kedai yang sama. Penulis Yun merasa tak sudi jika mereka kembali bertemu. Namun karena Hwani menyukai asisten penulis Yun, ia pun memaksa penulis Yun untuk makan satu meja dengannya. Penulis Yun memberikan kesempatan pada Hwani untuk mendekati asistennya, namun dengan satu syarat. Hwani harus cuti untuk sementara waktu agar penulis Yun bisa menaikkan peringkatnya. Mereka pun melanjutkan acara minum di studio Hwani yang tak jauh dari kedai. Tanpa Mirai sadari, perbincangannya dengan penulis Yun tentang dirinya yang masih jomblo didengar oleh Kyung-nam. Seusai membeli camilan di minimarket, Mirai meminta maaf karena sebelumnya ia berbohong tentang statusnya. Ia tak berniat menipu Kyung-nam karena semua yang ia ucapkan terjadi secara tiba-tiba. Kyung-nam merasa bahagia setelah mendengar pengakuan dari Mirai. Kyung-nam lantas bertanya, apakah itu berarti saat ini ia boleh melakukan apa yang ia inginkan terhadap Mirai? 나도 아는 걸로 해도 되는 거죠. Mirai belum paham apakah arti ucapan Kyung-nam. Hingga saat mereka berdiskusi seputar pekerjaan, Mirai terlihat kepikiran dan bimbang. Dari keterangan Hwani, Mirai baru mengetahui jika ternyata Kyung-nam sangat jago melukis dan pernah menjadi guru seni di kampusnya. Banyak kepribadian Kyung-nam yang tidak Mirai ketahui, yang ternyata sangat mendekati sebagai calon pria idamanya. Saat tak sengaja melihat wajah Kyung-nam yang ketiduran, mendadak Mirai menatapnya dengan tajam. Kyung-nam pun terbangun dan menyadari jika Mirai ada di hadapannya. Ia lalu memeriksa lebam di dahi Mirai yang sudah mulai menghilang. Beberapa hari berlalu, Mirai bersikap biasa saja kepada Kyung-nam. Namun Kyung-nam justru memberikan serangkaian perhatian yang lebih dari sebelumnya. Ia sengaja menemani Mirai yang saat itu ketinggalan lift dan pernah membawakan kopi saat gadis itu sedang berada di gudang kantor. Mengira Kyung-nam akan menciumnya, Mirai sempat memejamkan matanya. Namun ternyata Kyung-nam hanya ingin mengambil komik yang ada di rak belakang. Wajah Mirai semakin memerah saat mengingat tentang kebaikan Kyung-nam. Hingga saat jam pulang kantor tiba, Kyung-nam mengajak Mirai berbicara karena ingin mengembalikan gantungan bonekanya yang sempat terjatuh. Kyung-nam mengaku jika boneka tersebut adalah pemberian darinya. Segala kebetulan itu membuat Mirai susah tidur, apalagi saat Kyung-nam mengiriminya pesan ucapan selamat malam. Keesokan harinya, mata Mirai berkantung hingga ia terpaksa merias diri untuk menutupinya. Ia pun kepikiran menggunakan poni palsu, namun ide itu justru membuatnya berakhir menggunakan topi. Melihat kehebatan Kyung-nam sebagai produser yang berhasil mengorbitkan penulis baru, membuat teman-temannya memuji kinerja Kyung-nam yang sangat cerdas dan totalitas meskipun ia tak banyak bicara. Persaingan semakin ketat, namun Mirai justru menganggap jika kini penulis Yunlah yang mulai seenaknya. Apalagi saat penulis Yun yang menunda pekerjaan karena terlalu sibuk membalas chat dari pacarnya. Mirai menyadarkan penulis Yun jika hubungan percintaan tak boleh mempengaruhi isi otak kita dalam membuat naskah.
Berniat ingin jaga jarak dengan Kyung-nam yang tiba-tiba ingin naik kereta, Mirai spontan menghentikan bis dan mengaku ada urusan mendadak. Tanpa Mirai sadari, ia justru salah naik bis hingga masuk ke jalan tol. Setiap kali Mirai ingin menghindari Kyung-nam, ia justru dilanda kesialan. Di lain sisi, Jiun merasa telah menemukan pria yang sesuai dengan idamannya saat ia makan di sebuah restoran. Siapa sangka pria tampan itu hanya bisa ia temui di aplikasi Boyfriend on Demand. Jiun pun semakin dibuat penasaran dan ingin terus mencoba. Menjelang perayaan Natal esok hari, Tuan Huang menyiapkan pohon Natal di kantornya. Namun karena kesibukan masing-masing tim, belum ada yang menghias pohon Natal dengan lampu dan hadiah-hadiah seperti pada umumnya. Masing-masing dari mereka pun tak memiliki agenda di malam Natal. Bahkan Mirai justru harus lembur karena ini adalah hari Jumat. 그냥 둘이는 원래 좀 바짝바짝 해야 되잖아. Saat semua karyawan telah pulang, Kyung-nam masih berada di ruang kerjanya. Kali ini ia mengaku tak lembur, namun hanya karena ingin menemani Mirai. Mirai terkejut dengan jawaban Kyung-nam, apalagi saat ia melihat ke ruangan pantry yang mana pohon Natal sudah didekor sangat indah sesuai dengan harapannya. Ternyata Kyung-nam lah yang menghias karena ia sempat menguping pembicaraan mereka dan tak ingin Mirai bersedih. Kyung-nam juga menyiapkan kue Natal yang semakin membuat Mirai bahagia. Mirai berterima kasih karena Kyung-nam telah membuat malam Natalnya terasa spesial. Di dekat kantor, keduanya melihat poster pameran lukisan. Baik Mirai dan Kyung-nam ternyata sama-sama mengagumi seniman tersebut. Kyung-nam mengajak Mirai untuk mengunjunginya bersama. Mengetahui Mirai belum sempat makan malam, Kyung-nam mengajaknya makan di kedai pinggir jalan. Mirai lalu bertanya, mengapa kini Kyung-nam tak lagi menggambar? Jawaban Kyung-nam seolah menyiratkan kesan tersendiri di hati Mirai, karena ternyata Kyung-nam kini merasa passionnya telah berubah dan sedang menantikan hal baru yang akan ia sukai. Sebelum memasuki stasiun, Kyung-nam memberikan surat dalam amplop merah dan meminta Mirai membacanya saat di rumah. Ternyata surat tersebut adalah ajakan makan malam berdua saja. Di saat Kyung-nam mengiriminya pesan apakah ia telah sampai dengan aman, Yong-il juga mengirim pesan kepada Mirai dan mengajaknya untuk bertemu. Meskipun enggan, Mirai kembali masuk ke dalam aplikasi Boyfriend on Demand. Ia meminta maaf karena sepertinya tak bisa lagi bertemu dengan Yong-il dan mengaku tak bisa menyukainya. Mirai merasa semakin sering ia menghabiskan waktu bersama Yong-il, semakin juga Mirai menyukai Kyung-nam. Keesokan harinya saat di kantor, perasaan Mirai masih tak nyaman setelah ia memutuskan hubungan dengan Yong-il. Ia juga merasa ingin menjauh dari Kyung-nam. Dengan jujur, Mirai berkata agar Kyung-nam tak perlu lagi perhatian padanya dan bersikap layaknya teman sekantor seperti yang lain. Sikap Mirai yang seketika berubah membuat Kyung-nam merasa sedih. Apalagi saat rapat berlangsung, Mirai juga menolak idenya dengan mengeluarkan kalimat yang sangat mewakili isi hatinya. Mirai benar-benar tak ingin dicintai ataupun mencintai seseorang. Dan sejak Kyung-nam mengutarakan perasaannya, tak ada sedikit pun yang berubah dari pendapatnya itu. 별로예요. Entah apa yang membuat Mirai berubah sikap, karena semalam gadis itu seolah membuka kesempatan untuk berpacaran. Namun kini harapan untuk menonton pameran bersama pun seakan sirna. Mirai memang menyukai Kyung-nam, namun ia terlalu khawatir jika Kyung-nam berubah tak mencintainya lagi. Ia tak mau merasakan sakit hati karena ditinggal pria yang sangat dicintai untuk kesekian kalinya. Masih teringat dengan jelas saat Mirai membuka semua barang dan kenangan bersama Sejun. Saat itu pun, Mirai bahkan sempat terpuruk selama berbulan-bulan. Hari berganti hari, sikap Mirai pada Kyung-nam masih sedingin salju. Mirai selalu memalingkan wajah saat berpapasan dengan pria itu. 잘한 거야. Suatu malam di sebuah pertemuan, Tuan Huang mengabarkan jika ia akan dikirim ke Amerika oleh perusahaan untuk melanjutkan pendidikan. Mereka pun berniat mengadakan malam perpisahan. Mirai pulang terlebih dulu karena ia tak enak badan. Namun siapa sangka di dalam taksi juga ada Kyung-nam karena mereka memang memesan taksi gabungan. Menyadari salju turun dengan deras, Kyung-nam menawarkan payung untuk Mirai meskipun gadis itu menolaknya. Tak ingin kepikiran, Kyung-nam nekat mengejar Mirai dan berkata, apakah payung pun tak bisa ia terima. Keduanya sebenarnya saling mengkhawatirkan satu sama lain. Kyung-nam merasa tak pernah memaksa Mirai untuk mencintainya, namun mengapa kini hubungan keduanya justru semakin menjauh. Pada akhirnya, Mirai jujur tentang perasaannya yang juga gelisah setelah Kyung-nam mengutarakan isi hatinya. Kyung-nam lantas bertanya, apakah yang sebenarnya Mirai takutkan? Karena sebenarnya, sesuatu yang berubah bukanlah hal yang buruk. Kyung-nam memohon agar Mirai mencoba hubungan ini karena ia sangat mencintainya. Keduanya pun akhirnya berciuman di bawah salju yang semakin lebat. Pelukan Kyung-nam terasa sangat hangat hingga Mirai enggan melepaskannya. Di malam itu, keduanya resmi berpacaran.
Kyung-nam mengingatkan Mirai jika esok hari adalah hari terakhir pameran. Ia ingin Mirai datang sekaligus sebagai bentuk kencan pertama. Malam itu Mirai tak menyangka jika secepat ini Kyung-nam meyakinkan dirinya untuk membuka hati. Keesokan harinya, Kyung-nam dengan perasaan resah menunggu kedatangan Mirai. Karena tak kunjung muncul, ia pun mengira jika Mirai membatalkan janjinya. Namun ternyata saat akan menyeberang jalan, betapa bahagianya Kyung-nam saat melihat gadis yang ia cintai melambaikan tangan kepadanya. Kyung-nam bertanya mengapa Mirai bersedia datang ke pameran. Mirai memberikan jawaban yang menentukan hati, yang mana saat itu ia berkata jika dirinya ingin bertemu dengan Kyung-nam. Keduanya pun tak ragu saling bergandengan tangan layaknya pasangan kekasih. Di hari selanjutnya, Mirai mengajak Kyung-nam menonton film horor, film yang sebenarnya sangat Kyung-nam hindari. Kebahagiaan benar-benar menyelimuti keduanya, karena Kyung-nam sangat mendukung apa yang ingin Mirai lakukan di akhir pekan. Namun saat di kantor, Mirai belum siap jika hubungan ini terekspos. Ia pun mengajak Kyung-nam makan berdua saja. Chemistry di antara keduanya cepat terjalin karena ternyata Kyung-nam sangatlah romantis. Sementara itu, momen kemesraan juga tengah dirasakan penulis Yoon. Ia selalu mendapatkan perhatian dari pacarnya, sekalipun hanya lewat sambungan telepon. Ternyata kekasih penulis Yoon adalah seseorang dari aplikasi Boyfriend on Demand. Pria itu sangatlah karismatik, penyabar, dan selalu mendengar keluh kesah penulis Yoon ketika ia ada masalah. 그 PD 곤란해질까봐? Meskipun tidak kencan secara real, namun setidaknya kini penulis Yoon bisa menemukan semangat baru untuk menciptakan karya yang luar biasa. Di saat Mirai telah meninggalkan aplikasi Boyfriend on Demand, Ji-yoon justru sedang asyik-asyiknya berkencan dengan pria dari berbagai tema. Bahkan dalam 1 minggu, ia bisa berkencan dengan puluhan pria karena ia memiliki banyak waktu luang. Manajer aplikasi cukup kewalahan melayani Ji-yoon yang memang dikenal gemar berpetualang cinta dan sangat tergila-gila pada aplikasi ini. Semua pengalaman kencannya bahkan telah Ji-yoon tulis dan mendapat komenan dari pelanggan lain. Suatu malam, Kyung-nam yang mabukkan habis minum bersama timnya mendatangi kantor untuk menjemput pujian hati. Mirai pun sangat panik karena saat itu ada seorang karyawan yang nyaris memergoki keduanya. Berkat kencan di aplikasi, penulis Yoon kini mendapatkan banyak inspirasi sehingga webtoonnya kini naik ke peringkat pertama. Semua pengalaman kencannya bahkan telah Ji-yoon tulis dan mendapat komenan dari pelanggan lain. Suatu malam, Kyung-nam yang mabuk karena habis minum bersama timnya mendatangi kantor untuk menjemput pujian hati. Mirai sangat panik karena saat itu ada seorang karyawan yang nyaris memergoki keduanya. Kyung-nam seolah enggan meninggalkan Mirai, bahkan saat di depan rumah, ia terus mencium wajah Mirai tanpa henti. 자꾸 그럼 집에 안 보내요? Berkat kencan di aplikasi, penulis Yoon kini mendapatkan banyak inspirasi sehingga webtoonnya kini naik ke peringkat 1. Namun, ekspresi penulis Yoon terkesan biasa saja dan mengaku ingin liburan sejenak. Keesokan harinya, Mirai mendapat ucapan selamat dari teman-temannya karena webtoon pria yang layak dikenal bisa melengsarkan webtoon garapan Hwani. Kyung-nam tak mau ambil pusing dengan hal ini di saat Hwani ingin mengatur strategi selanjutnya. Kyung-nam justru berkemas karena ia ada janji dengan Mirai untuk pacaran di rumah. Di sore harinya, Mirai menyambut kedatangan Kyung-nam dan menghabiskan waktu dengan membaca komik hingga memasak makanan kesukaan. Karena Mirai selalu menggodanya, Kyung-nam tak segan mengajak Mirai bermesraan, hingga di malam itu menjadi malam yang panjang bagi keduanya. Di lain sisi, di perusahaan aplikasi, Tuan Min mendapat informasi mengenai seorang pelanggan yang dijuluki penakluk Boyfriend on Demand yang tak lain adalah Ji-yoon. Mereka merasa ulasan Ji-yoon bisa merugikan perusahaan karena Ji-yoon mengungkap strategi dalam berkencan. Ternyata selama ini, Ji-yoon menganggapnya sebagai sebuah game dengan mempermainkan karakter pria yang ada di setiap tema. Selama berkencan, Ji-yoon tak pernah sekalipun terintimidasi oleh pria konglomerat. Bahkan, Ji-yoon pernah melakukan kencan ganda dengan 2 orang karakter pria. Hal itu dianggap bisa mengurangi jumlah pelanggan jangka panjang. Ji-yoon ternyata bisa berkencan dengan 200 orang dalam waktu 1 bulan saja. Di waktu yang bersamaan, kabar buruk merebak saat webtoon penulis Yoon diklaim menjiplak cerita dari aplikasi Boyfriend on Demand. Semua karakter webtoon, perawakan dan pekerjaannya sangatlah mirip dengan yang ada di aplikasi. Mirai pun dibuat panik karena penulis Yoon tak bisa dihubungi, sementara Tuan Huang terlihat marah besar.
Tak hanya penulis Yun yang menuai hujatan, aplikasi ini juga dinilai menurunkan angka kelahiran karena banyak anak muda yang tak mau berkencan di kemudian hari. Bahkan karena biaya langganannya yang terlalu mahal, membuat remaja berhutang pada pinjol demi meraih kepuasan semu. Ji-Yoon juga merasa kesal saat ia membaca komenan dari netizen. Ia dianggap pecundang karena di kehidupan nyata belum tentu Ji-Yoon sehebat itu dalam berkencan. Menghilangnya penulis Yun membuat Mirai merasa tak tenang. Ia pun berniat menunggunya di studio sampai penulis Yun pulang. Mirai lalu meminta tolong pada Kyung-nam untuk mengambil flash disk yang ada di laci kamarnya. Ia mengaku ada sebuah file yang harus diperiksa. Mirai ternyata melupakan satu hal, jika di laci kamarnya terdapat alat aplikasi Boyfriend on Demand. Tak ingin rahasianya sebagai pelanggan terbongkar, Mirai pun dengan segera pulang berniat menghentikan Kyung-nam. Beruntungnya, setibanya di rumah, Kyung-nam sepertinya belum tahu tentang aplikasi tersebut. Kyung-nam justru merasa heran mengapa Mirai pulang dalam keadaan begitu panik. 왜 뛰어왔는데요? 걱정되잖아. Saat memastikan Mirai tidur dengan nyaman, Kyung-nam secara tak sengaja menemukan foto Mirai yang dikirim oleh aplikasi. Karena penasaran siapakah pria yang sempat mendekati Mirai, Kyung-nam lantas membuka scan barcode yang mengantarkannya untuk melihat video dari Yong-il. Betapa terkejutnya Kyung-nam saat ia masuk ke dalam aplikasi dan bertemu dengan karakter pria yang sangatlah mirip dengan dirinya. Keesokan paginya, Mirai terbangun dan tak mendapati Kyung-nam ada di sisinya. Ternyata Kyung-nam baru saja dari minimarket berniat memberi sarapan. Ia mengaku semalam tak bisa tidur dengan nyenyak. Mendengar hal itu, Mirai bertanya apakah ada suatu hal yang membuat Kyung-nam begadang. Ia pun curiga dan bertanya apakah Kyung-nam telah mengetahui tentang aplikasi Boyfriend on Demand yang Mirai miliki. Apalagi saat itu, Yong-il mengirimi Mirai sebuah pesan. Sekalipun Mirai berusaha menjelaskan jika dirinya hanya diminta mereview aplikasi tersebut, namun Kyung-nam tak bergeming. Kyung-nam teringat jika semalam ia belum menggali banyak hal tentang Yong-il karena masa berlangganan yang tiba-tiba habis. Masalah tersebut membuat keduanya menjadi canggung. Kyung-nam akhirnya pulang dengan raut kekecewaan karena ia masih bingung menghadapi situasi ini. Kyung-nam merasa jika Mirai tak benar-benar mencintainya. Karena penasaran, Mirai mencoba memperpanjang langganan untuk sekedar menemui Yong-il. Ia ingin tahu sejauh apakah Kyung-nam tahu tentang aplikasi Boyfriend on Demand. Kepada Yong-il, Mirai bertanya bagaimanakah reaksi Kyung-nam saat bertemu dengan karakter yang mirip dengannya. 아무 말도 안 한 거죠? Di waktu yang bersamaan, penulis Yun membuat keributan di kantor. Ia baru tahu jika dirinya telah dipecat oleh Tuan Huang. Mirai berusaha menghentikannya, namun saat itu penulis Yun mengancam akan membuang cangkir mahal yang Tuan Huang miliki. Setelah berhasil melerai keduanya, Mirai justru mengalami luka gores saat mengambil poster karakter webtoon. Kyung-nam menghampiri dan membantu Mirai mengobati lukanya, meskipun saat itu ia masih tak banyak bicara. Mirai berusaha menjelaskan tentang aplikasi, namun saat itu teman-temannya datang hingga Kyung-nam akhirnya menghindar. Mirai ingin memastikan apakah Kyung-nam baik-baik saja, sehingga ia menyusulnya saat berada di dalam lift. Kyung-nam merasa jika apa yang Mirai lakukan bersamanya adalah bentuk pelampiasan di dunia nyata setelah ia berkencan dengan Yong-il. Melihat perubahan sikap Kyung-nam, Mirai yakin jika Kyung-nam kini tak seperti yang dulu ia kenal. 내가 전에 알던 그 모습으로 돌아간 것 같은 느낌. Pesan yang Mirai kirim pun tak pernah mendapatkan balasan. Kyung-nam memang sengaja mengabaikan Mirai. Ekspresi Kyung-nam saat itu benar-benar terbaca oleh Hwani yang sedang makan bersamanya. Hwani menduga jika Kyung-nam telah memiliki pacar dan saat ini sedang ada masalah. Hwani berkata jika salah satu dari pasangan ada yang merajuk, maka itu adalah hal yang wajar dalam setiap hubungan karena itu merupakan tanda cinta. Hari berlalu tanpa kejelasan yang pasti. Mirai pun bingung mengapa Kyung-nam bisa sampai cemburu separah ini. Di lain tempat, penulis Yun merasa frustasi dengan aplikasi Boyfriend on Demand dan berniat menjualnya pada pelanggan lain. Namun tiba-tiba ia berubah pikiran karena tak ingin kebersamaannya dengan sang pacar hilang begitu saja. 우리 송이 너무 착하다니까. Penulis Yun tak peduli dengan omongan orang lain yang menghujat dan membenci aplikasi Boyfriend on Demand. Baginya, kebahagiaan adalah diri kita sendiri yang menentukan, dan ia akan terus bermain dalam aplikasi karena saat ini hanya itulah obat ampuh untuk mengisi kekosongan hatinya. Penulis Yun yang sedang rapuh benar-benar terbuang dalam marketing aplikasi, apalagi saat pacarnya berjanji akan selalu ada di sisinya saat penulis Yun membutuhkan bantuannya.
Keesokan harinya, Mirai menemui Tuan Huang. Ia meminta untuk mempertimbangkan kembali pemecatan penulis Yun. Karena bagaimanapun, wanita itu juga telah menghasilkan banyak keuntungan pada perusahaan selama beberapa tahun ini. Karena jenuh dengan suasana kantor, Mirai berniat mencari udara segar. Namun, Kyung-nam justru menganggapnya pulang tanpa pamit sehingga ia sedikit kecewa. Mirai pun beranggapan demikian karena Kyung-nam juga pulang lebih awal saat Mirai kembali ke kantor. 연애 시작하고 처음으로 말도 없이 먼저 퇴근했다. Kesalahpahaman tersebut membuat hubungan keduanya semakin memburuk dan tak saling mengirim pesan karena tak lagi dianggap peduli. Mirai lalu masuk lagi ke dalam aplikasi on demand. Saat itu Yong-il memberi saran agar Mirai mengejar dan memperbaiki hubungan dengan pria yang ia cintai. Yong-il menyarankan agar Mirai merubah penampilannya untuk memastikan apakah Kyung-nam merasakan debaran cinta ketika melihat Mirai yang jauh berbeda. Saran itu pun Mirai lakukan hingga di suatu pagi ia berdandan dengan setelan yang cantik dan sedikit glamor. 낯선 모습으로 나타나봐요. Suatu kebetulan Kyung-nam juga melakukan hal yang sama. Di hari itu, ia dijadwalkan ada wawancara dengan sebuah tabloid yang mengharuskannya menggunakan jas untuk mendampingi Tuan Huang. Momen itulah membuat Mirai yang justru merasa debaran terlebih dulu, karena Kyung-nam sangatlah mempesona. 안녕하세요. Karena gagal di rencana pertama, Yong-il memberikan saran berikutnya. Dalam pertemuan selanjutnya, Mirai harus menjadi wanita yang lebih berani dan tak perlu menggunakan hati atau perasaan. Saran itu pun Mirai wujudkan. Kini ia menjadi wanita yang cuek dan tak mudah goyah. Bahkan Mirai berani membuang serangga dengan tangan kosong. Beberapa waktu kemudian, Kyung-nam dan Hwani bertemu dengan Tuan Min dalam sebuah proyek. Tak sengaja, Kyung-nam membaca survei kepuasan pelanggan tentang Yong-il. Yang mana Yong-il adalah karakter yang hanya diciptakan sesuai dengan permintaan masing-masing akun yang kurang puas dengan karakter yang ada. Dari penjelasan Tuan Min dan asisten, Kyung-nam tahu jika karakter Yong-il dibuat semirip mungkin dengan tipe ideal pelanggan, bahkan dari sifat dan fisiknya. Kyung-nam akhirnya paham jika pria yang ada di aplikasi belum tentu menjadi pria yang sempurna bagi pelanggannya. Karena suatu hal yang dibuat-buat dan sudah diketahui seperti apa intinya, justru akan membuat perasaan semakin meredup. Pada dasarnya, cinta adalah sesuatu yang tak bisa ditiru. 확실히 인간 남친보다 훨씬 낫다고 하는 사람들도 있긴 한데요. Saat perjalanan pulang, Kyung-nam tiba-tiba tersentak saat Hwani membahas tentang Yong-il. Kyung-nam akhirnya sadar betapa Mirai sangat mencintainya. Ia pun segera kembali ke kantor dan meminta maaf pada Mirai karena telah mengabaikannya. Kyung-nam bahkan rela menaiki tangga karena lift sedang penuh. Namun sayang, saat itu Mirai sedang pergi membeli roti di minimarket. Melihat Mirai di ujung jalan, Kyung-nam langsung memeluknya dengan erat. Mulai saat ini, ia berjanji akan melakukan apa yang sesuai dengan isi hatinya, termasuk menemui Mirai saat ia sedang merindukannya. Keduanya pun berciuman dan kembali membakar asmara yang sempat padam. Di suatu malam, Tuan Min berniat menemui seorang pelanggan yang dinobatkan sebagai penakluk boyfriend on demand. Tak pernah Tuan Min sangka jika seseorang itu adalah gadis yang sangat cantik yang seketika memikat hatinya. Tuan Min meminta masukan dari Ji-yoon mengenai kekurangan dalam aplikasi yang ia buat. Ia sepertinya menyukai Ji-yoon dengan memberikan kartu nama dan mengajaknya bertemu lagi di lain waktu. Menjelang akhir tahun, Tuan Huang sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan promosi dan perekrutan penulis baru. Mirai dan Kyung-nam mencuri waktu kerja dengan bermesraan di sebuah gudang. Siapa sangka, ada seorang karyawan masuk yang membuat Mirai sangat terkejut dan refleks mendorong tubuh Kyung-nam. Hal itu pun membuat Kyung-nam mengalami cedera patah tulang. Mirai tak tega pujian hatinya dibawa ambulan hingga ia mengejarnya sampai ke rumah sakit. Melihat keadaan Kyung-nam dengan tangan dipasang gips, membuat Mirai tak kuat menahan rasa bersalahnya. Ia menangis sesenggukan yang membuat temannya curiga jika keduanya telah menjalin hubungan pacaran. 이들 뭐야? Sejak saat itulah Mirai berjanji tak akan lagi bersembunyi dalam rasa ragu untuk menjalin hubungan. Baginya, perubahan seseorang adalah suatu hal yang wajar dan yang terpenting adalah menjaga perasaan satu sama lain agar tak saling melukai. Kini, tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan pada suatu hal yang belum pasti terjadi. Pada akhirnya, hubungan percintaan antara Mirai dan Kyung-nam dipublikasi di depan teman-teman sekantor. Mereka yang awalnya tak percaya, kini mendoakan yang terbaik bagi keduanya.
Pertengkaran antara penulis Yun dan Tuan Huang juga telah berakhir. Penulis Yun datang ke acara perpisahan dengan memberikan kenang-kenangan pada Tuan Huang sebuah cangkir mahal. Kini bagi Mirai, perpisahan tak seburuk yang ia pikirkan. Ia pun berniat berpamitan dengan Yong Il dan menyudahi masa berlangganan aplikasi Boyfriend on Demand. Aplikasi itu telah banyak memberikan pelajaran dalam hidupnya. Meskipun banyak resikonya dalam menjalin hubungan percintaan, namun Mirai dan Kyung Nam akan tetap berpetualang dan menjalani kisah-kisah romantis di dunia nyata yang tak akan pernah pudar. Dan film pun berakhir. 따스한 사랑